bertanya, Indonesia menjawab. Kenapa di Jakarta atau Indo banyak sangat Avanza? Aku sanggup salah jalan tu. Woi, dua! Aduh, aku nggak bisa. Orang Indonesia akan menangis melihat berita ini, Mistika. Oke. Ada kereta. Jadi di Malaysia itu mayoritas kan untuk pakai kereta tuh kereta mobil yang buatan negaranya kan, Proton, Pro 2, mereka lebih cintai produk lokal intinya kayak gitu kan. Kuala Lumpur ini banyak banget orang yang suka pakai Toyota Vios. Tak percaya? Ini mau nyebrang. Kalau di Indonesia ini seperti pisang goreng loh. Kenapa? Di Malaysia tidak begitu diminati nih guys. Sekarang kita mau membicarakan pasal kereta, bukan kereta api ya. Kalau di Indonesia namanya mobil, oke? Nah, pernah juga ya kalau mobil di Malaysia ini ada satu ya AP, itu dia merendahkan, macam anggap sepele kan dengan kereta-kereta di Malaysia ini. Katanya kereta di Malaysia ini tak ada yang cantik. Belum datang kau ya. Kau tengok di sini berlambak sebenarnya. Sebenarnya kalau di Malaysia ini jenis kereta itu wah banyak ya teman-teman, daripada produk Malaysia sendiri, baik daripada import daripada luar negara. Mau kereta apa? Elektrik. Di jalan raya di Malaysia ini sudah banyak ya. Tahu itu daripada tempat-tempat pengecasan elektriknya di sini. Wow, sudah semakin banyak ya. Nah, tapi kalau di Indonesia itu ada yang pelik ya. Itu hari husband saya pun menanyakan ya, kenapa di sini di Indonesia waktu itu sehari di Medan itu kenapa ramai orang, hampir kebanyakan, hampir semua aku kan menggunakan Avanza. Toyota Avanza ke Xenia dan sejenisnya. Jarang dia lihat jenis-jenis yang lain gitu. Oke teman-teman, kira-kira kenapa alasannya ya? Tonton dulu beberapa video ini, nanti Sari akan jelaskan juga kenapa alasannya. Malaysia bertanya, Indonesia menjawab. Kenapa di Jakarta atau Indo banyak sangat Avanza? Jakarta juga ternyata ya. Mana aku tahu anjir. Mungkin itu adalah mobil paling murah. Nggak juga sih, tapi paling murah adalah lagi Karimun yang kecil banget. Tapi mungkin itu adalah mobil family atau mobil keluarga yang muatnya tuh banyak. Kayak muat 6 orang bisa masuk, 8 orang masih bisa masuk. Terus harga juga affordable. Terus mungkin bengkelnya di mana-mana dan mungkin gak cepat rusak. Atau aku nggak pernah beli Avanza. Terus banyak dipakai untuk Grab, ya kan? Kenapa kamu tanya gitu? Aku sanggup salah jalan tu. Kejap. Woi, semua siap. Orang kejap korang. Aku tak kira bang. So pusing. Wih. Ini Batman ni. Wih. Ini Batman siap. Korang kejap korang. Woi, dua! Bang, betul ke Kak Indo banyak pakai kereta mewah bukan kereta lokal? Terkait hal ini, mungkin persepsi orang Malaysia ketika ngelihat jenama kereta yang diguna orang Indonesia itu macam mewah. Betul. Lagi-lagi kalau misalkan saya datang ke Malaysia, pas tuh kawan-kawan saya ada kereta. Jadi di Malaysia itu mayoritas kan untuk pakai kereta tuh kereta mobil yang buatan negaranya kan, Proton, Pro 2, mereka lebih cintai produk lokal intinya kayak gitu kan. Ya, jadi seolah-olah membangun perspektif di orang Malaysianya itu sendiri, kalau misalkan orang yang bukan pakai mobil Pro 2, Proton, karena kan murah gitu ya, oh pasti itu mewah.
gitu. Tapi kalau di Indonesia, karena Indonesia setahu saya sih nggak memproduksi mobil yang ada jenama tersendiri, enggak. Ya kebanyakan tuh jenama-jenama dari Jepang kah atau apa ke, jadi mungkin itu yang dirasa orang Malaysia tuh macam mewah atau apa. Tapi kalau di Indonesia ya di beberapa jenama ada yang oke lah ini biasa, ada juga yang mewah kayak gitu. Jadi ada perbedaan perspektif itu aja, karena terkait perbedaan kalau misalkan di Malaysia itu lebih banyak pengguna mobilnya itu beli buatan lokal, buatan sendiri, buatan Malaysia, Pro 2 atau Proton, karena lebih murah katanya. Makanya di Malaysia itu lebih banyak pakai, orang kita lebih banyak lihat pakai mobil daripada motor. Indonesia? Kemana, Mister? Kemana? Mobil produk Indonesia. Masih on process. On process. Yes, aduh aku nggak bisa. Orang Indonesia akan menangis melihat berita ini, Mistika. Oke. Ngomong-ngomong tentang mobil listrik, I just find out Oh ya? that in Asia, Oke. in Southeast Asia, Oh ya? there is a country that produce electric car. Oh really? Yes, aduh aku nggak bisa. Orang Indonesia akan menangis melihat berita ini, Mistika. Oke. Moms, kenapa ya di Kuala Lumpur ini banyak banget orang yang suka pakai Toyota Vios? Tak percaya? Lihat deh. Vios. Ini di tol. Ini di lobi hotel. Ini mau nyebrang. Tunggu ada lagi nih. Oke. Tuh kan. Vios lagi. Banyak dia lihat. Vios lagi. Lagi. Sebenarnya bukan Vios saja Dari ya, kamar hotel bermacam-macam. juga ada Vios. Tuh kan Moms. Mom kira-kira kenapa ya banyak Vios di Kuala Lumpur? Komen ya. Banyak dia lihat soalnya. Oke, kita bahas swap. Suaminya tadi kakak ini adalah orang Malaysia dan istrinya adalah orang Indonesia ya. Nah ternyata di Jakarta pun sama seperti di Medan. Bertanya-tanya suaminya sama juga ternyata ya pertanyaan itu. Ya mungkin betul lah dijawab kakak itu tadi. Salah satunya karena besar ya. Kalau Indonesia itu kemana-mana biasanya mereka gunakan motor. Kalau besar untuk mobil itu mau bawa keluarga, jalan-jalan seperti itu. Kalau di Malaysia ini kan, kalau kereta itu sebagai kendaraan sehari-hari, macam kaki lah gitu ya. Jadi dalam satu kereta itu boleh satu orang saja, lain kereta lainnya satu orang ataupun berisi 2 orang. Malaysia lagi kalau mau yang besar itu ada ya, ada dia kereta yang kecil. Ada juga untuk kereta family. Itu disebabkan kenapa di Malaysia ini kalian boleh lihat ya, satu rumah boleh 4-5 keretanya, habislah. Mau parking di mana itu? Itulah susahnya kan kalau di sini tuh mencari parkingnya. Oke. Kalau di Malaysia itu ada produknya sendiri, Proton dan juga Peero 2. Oh, ini yang sempat diremehkan oleh APRI ya. Dan juga Peero 2 itu bukannya murah juga ya. Ada juga yang standar harga biasa. Tengok jenis keretanya. Kalau kalian ambil macam Ativa, X70, X50 itu pun 100.000 juga ya, 100.000 ringgit, 300 juta lebih ya teman-teman. Katakan ya video terakhir tentang Vios ya. Vios di Malaysia itu banyak katanya. Sebenarnya bukan Vios saja ya. Lebih banyak juga memang jenama tempatan. Bermacam-macam lah sini jenama merek ya. Apalagi kalau kalian ke KL itu wow. Boleh berapa menit sekali boleh tengok kereta sport car yang
mahal-mahal itu. Wow, Sari pun sangat suka kalau ke KL kan. Syok mata memandang. Saya suka ya tentang kereta-kereta. That's why kalau kalian lihat vlog-vlog saya dari dulu itu suka membahas pasar kereta. Nah, ini ada satu vlog lagi katanya padahal di Indonesia seperti pisang goreng ya, laris manis. Tapi di Malaysia kenapa tak laku? Oke, kita tonton dulu seperti apa videonya baru kita bahas. Assalamualaikum semua, semangat tengah hari Salam. ini masih panas guys. Hari ini saya tertarik untuk melihat-lihat lebih dekat tentang salah satu produk Toyota ini yang ada di Malaysia tapi tidak begitu laku nih guys. Sebentar, ini ada teman saya ini rajin dia hari Minggu kerja nih guys, baru balik kerja nih. Ini Abang Jaka Medok ya, video lama tapi apa kita tonton saja kalau ya. di Indonesia ini seperti pisang goreng loh, laris manis, begitu diminati orang Indonesia. Bahkan anaknya Presiden Jokowi pun masih punya kereta ini, masih menyimpan ini. Walaupun koleksi mobilnya itu banyak, ada Pajero, ada semua, ada yang mahal-mahal. Anaknya Presiden ya kan. Begitu juga dengan salah satu yang punya channel yang khusus mereview mobil, salah satu YouTuber Indonesia yaitu Ridwan Hanif kalau tidak salah. Itu juga masih menyimpan kereta ini karena kereta ini sangat sesuai di Indonesia. Tapi kenapa di Malaysia tidak begitu diminati nih guys? Sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih yang sudah menonton video ini, terima kasih yang sudah selalu support, terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang belum, boleh subscribe sekarang. Aktifkan juga notifikasinya karena subscribe itu gratis guys. Oke. Ya, bagi yang tahu alasannya, mungkin ada orang Malaysia yang melihat video ini karena saya bikin videonya juga di Malaysia. Mungkin ada yang tahu alasannya kenapa kereta ini salah satu produk yang bisa dikatakan gagal masuk pasar otomotif Malaysia ya kan. Silahkan komen-komen dulu. Tapi yang saya tahu justru yang menjadi andalan dari produk Toyota Avanza ini adalah penggerak roda belakang. Jadi sebenarnya kereta ini sangat kuat, tapi justru tidak begitu diperlukan kalau di Malaysia. Ya mungkin alasannya kalau menurut saya ya kan. Kalau menurut saya di Malaysia ini jalan di Malaysia tidak banyak yang berbukit, tidak banyak yang menanjak. Kalau kita pergi contohnya pergi ke Genting Highland ya kan. Itu pun kalau kita pakai Alsa dengan 4 penumpang, belakang bagasi penuh, baju barang semua, masih bisa bersantai-santai untuk naik sampai ke puncak Genting Highland ya kan. Jadi kereta untuk penggerak roda belakang ini salah satunya alasan tidak begitu diminati. Kalau yang ini memang diminati, ini kereta Taliban ya. Kereta dua tuh. Aduh. Oke, karena salah satunya itu menurut saya karena jalan di Malaysia tidak begitu banyak yang berbukit ya kan. Jadi untuk penggerak roda belakang tidak begitu diperlukan. Salah satunya karena sebenarnya kereta ini untuk berkeluarga ya kan. Dilihat dari bangkunya juga boleh muat 7 penumpang. Itu salah satunya. Jalan di Malaysia tidak begitu banyak bukit. Saya kasih lihat yang satu lagi itu. Dan alasan yang kedua, mohon maaf sales Toyota jangan marah, karena memang seperti di depan saya ini ada Toyota Vios, tidak begitu diminati juga lah, masih kalah penjualannya daripada dengan Honda City, Honda Civic ya kan, yang lebih, kalau menurut saya sih juga lebih mewah Honda Civic sih. Maaf untuk sales Toyota. Nah, ini juga ada Toyota, memang jarang sekali. Untuk yang pengeluaran terbaru pun kurang begitu orang beli. Kalau di Malaysia, di Indonesia banyak yang beli. Dan sebelahnya ini adalah Toyota. Ini adalah Alsa ini guys. Justru lebih laris kalau di Malaysia padahal penggerak roda belakang. Dan alasan salah satunya mungkin kalau menurut saya ya kan, nanti kalian tambahkan sendiri di komen-komen. Kalau menurut saya memang apa ya, ini produk Toyota Avanza dengan andalan penggerak roda belakang, dia confident akan lebih kuat sebenarnya. Tapi untuk di Malaysia karena tidak begitu banyak bukit,
Dan alasan yang kedua, kereta ini bagi saya, mungkin Anda juga setuju lah, kereta ini mahal dari rival-rivalnya. Seperti yang kalau di Indonesia sudah keluar Mitsubishi Expander ya, dan New Livina, Nissan New Livina yang lebih gempak ya kan, fiturnya juga banyak, atau juga Suzuki R3 ya kan, rival-rivalnya. Penjualan sudah mulai naik walaupun di Indonesia, dan begitupun di Indonesia masih menempati hati yang terdalam untuk rakyat Indonesia ini guys. Itu salah satunya, karena di Malaysia tidak banyak bukit, jalannya juga tidak begitu menanjak, jadi untuk penggerak roda belakang tidak begitu diperlukan. Dan alasan yang kedua, memang ini kalau menurut saya ini, maaf ya, produk yang mahal tapi kedekut. Fitur-fiturnya dari 2000 berapa pertama dikeluarkan, 2000 kan, 2002 ya kan, 2005 ya kan, 2005 sampai 2020 fiturnya, modelnya juga begini-begini saja, fiturnya juga begitu-begitu saja, hanya facelift saja. Jadi mungkin kalau untuk di negara maju tidak begitu diperlukan, apalagi jalannya juga tidak begitu banyak yang menanjak. Tapi ada salah satu komen yang cukup menggelitik, tapi memang saya paksa Anda untuk setuju ya kan. Produk Toyota ini kalau dijual lebih laku, atau maksudnya gimana ya, maksudnya harga jual itu lebih tinggi daripada produk-produk Mitsubishi atau Nissan sebagainya. Mungkin Anda lebih setuju dengan ulasan saya kali ini ya kan. Oke, kalau di Indonesia Toyota Avanza ini memang diminati nih guys. Begitu diminati ya karena, aduh panas sekali guys, ya karena yang pertama, jalan di Indonesia banyak bukit, termasuk juga kalau kita pergi ke tempat-tempat Lubang pun banyak bang, lubang. tempat-tempat menarik ya kan, banyak bukit, ke puncak contohnya. Ya mungkin karena penggerak roda belakang kereta ini dianggap sangat kuat, memang sangat sesuai. Selain jalannya kalau di Indonesia itu menanjak, jalannya tidak cantik guys, karena juga penduduk Indonesia ini ramai, jadi perlu kereta ini. Oke, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe. Menurut Sari alasannya satu lah ya, kalah saing dengan kereta buatan Malaysia. Proton Peron 2 menjadi idola juga disebabkan harganya yang cukup murah, cukup terjangkau, tapi kualitasnya bukan main juga ya teman-teman, banyak jenisnya. Nah gitu, mau apa, mau sedan pun banyak, mau MPV pun ada kan, kereta besar pun ada. Jadi itu ya teman-teman. Nah, karena kalau kalian lihat di pasaran di Malaysia ini memang mereka lebih mensupport ya, support buatan tempatan, buatan lokal punya Malaysia sendiri. Jadi sedangkan kalau di Indonesia kan kita buatan sendiri pun ada katanya ya, tapi Sari pun sebagai orang Indonesia yang tinggal berapa 18 tahun saya di Indonesia, itu saya rasa pun tak pernah tengok lagi kereta Indonesia yang katanya SMK itu. Sari pun tak pernah ya tonton. Sari pun tak pernah tengok saja, tak pernah. Jadi orang Indonesia pilihlah ya kan kereta daripada luar negara. Contohnya ini Toyota Avanza dipilih disebabkan mau boleh muat banyak barang, banyak orang boleh masuk, 8-9 orang pun boleh masuk gitu ya teman-teman. Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian ada komentar lain, kalian boleh komen. So, terima kasih. See you on my next video.